Panen tembakau kasturi di Jember Selatan yang sudah dimulai. Seperti apa proses-prosesnya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diseni niki ajatipun nyate dari Bandung. Salam itu sembahkan presiden Al-Fatihah. Auzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video di mana proses panen tembakau kasturi yang ada di Jember Selatan ya. Jadi kalau kemarin sebagian memang sudah panen, ini untuk kali ini kebetulan saya juga ikut memanennya ya teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini izinkan saya menghadirkan informasi untuk Anda semuanya. Jadi seperti yang Anda lihat, ini biasa yang terjadi di desa itu memang apabila kita akan memulai pekerjaan, pertama yang kita lakukan yaitu persiapan untuk makan ini teman-teman ya. Jadi sebelum proses panen ini dimulai, biasanya untuk yang punya sawah ya atau yang menanam tembakau ini membawa makanan ya untuk kita makan bersama di sawah seperti ini. Jadi sebelum proses pemanenan itu dimulai, maka terlebih dahulu kita makan bersama seperti ini. Ada yang membawa seperti ini tadi, membawa ayam ya, atau disebut ingkung itu ya untuk kita makan bersama. Jadi istilahnya sambil kita syukuran lah karena kita memanen hasil panen kita ya dari sawah hingga nantinya kita bisa membawa pulang. Jadi inilah mungkin bentuk syukur dari para petani yang ada di desa. Mungkin berbeda ya untuk teman-teman yang ada di sana ya. Jadi untuk yang mungkin berbeda di tempat teman-teman ya silahkan tinggalkan komentar ya yang ada di kolom komentar di bawah. Dan setelah kita makan selesai, maka baru kita akan memulai pekerjaan kita, yaitu proses panen tembakau itu sendiri. Jadi untuk teman-teman jumlah daripada orang yang memanen ini biasanya untuk 1/4 hektar itu sekitar kurang lebih orang 10 ya. Jadi tergantung kondisi tanaman kita ya. Kalau memang tanaman kita utuh, maka bahkan bisa lebih sampai 12 orang juga. Dan jatah masing-masing orang ini sebenarnya mungkin sekitar 5 lajur ya teman-teman, atau 5 baris ya tembakau ini. Jadi kita per orang itu mendapatkan jatah 5 baris deretan tembakau ini ya. Karena memang selain kita mengambil daunnya, nantinya kita kan juga menumpuk ya untuk hasil daripada daun tembakau ini yang sudah dipanen ini ya. Jadi kita untuk menguningkannya nanti kita akan menumpuknya di tengah, mungkin ada sekitar 4 atau bahkan lebih ya untuk tumpukan itu, agar nanti kita dalam proses pengangkutan daun-daun itu mengumpulkan itu kita menjadi lebih dekat ya. Selain itu memang penumpukan ini bertujuan untuk menguningkan daun sebelum disujen teman-teman, karena daun tembakau ini memang harus kuning merata ya. Jadi untuk menguningkan secara merata kita harus menumpuknya seperti itu. Kalau kita hanya membiarkannya tidak ditumpuk ya, biasanya itu daun yang bagian atas itu jika terkena sinar matahari itu akan tiba-tiba mengering gitu teman-teman ya. Jadi proses pengeringannya itu yang terlalu cepat, sedangkan untuk daun itu belum menguning, itu yang nantinya akan menjadi hijau mati pada daun tembakau tersebut. Oleh karena itu kita harus istilahnya mendiamkannya dulu beberapa malam ya. Setelah itu baru kelihatan kuning untuk daunnya, maka daun tembakau tersebut siap disujen ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, tumpukan-tumpukan yang setelah daunnya kita turunkan dari pohonnya.
Dan itu pohonnya nanti apabila kita dalam cuaca yang cerah seperti ini, kita bisa menjemurnya di tempatnya ini juga ya. Artinya kita menjemur di sawah ini juga. Namun sebelumnya untuk batang-batang tembakau yang masih berdiri itu kita tebas terlebih dahulu ya, atau kita pangkas terlebih dahulu untuk nantinya kita bisa menjemurnya di lahan ini. Jadi yang saya maksud ditumpuk ya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau orang Jawa menyebut itu diimbu ya. Jadi agar daun-daun ini nantinya bisa kuning merata, karena ini memang jika teman-teman lihat ini daun ini kan masih kelihatan hijau teman-teman setelah panen ini ya. Jadi perlu pematangan terlebih dahulu sebelum kita sujen. Karena proses pematangan ini sebenarnya juga penting ya, karena mempengaruhi juga terhadap warna daripada tembakau. Apabila kita sujen namun warna tembakau ini masih hijau ya, biasanya itu kalau panas terlalu terik maka mengakibatkan untuk daun tembakau itu akan menjadi hijau mati, dan biasanya hijau mati itulah yang dihindari ya oleh para pembeli atau pedagang tembakau itu. Iki niate Pak Slamet anggone penebang kasturi mugi-mugi para rezeki manfaat barokah. Amin. Allah. Tidak hanya di satu tempat teman-teman ya, di tempat-tempat lain pun kini tembakau kasturi yang ada di Jember ini sudah mulai dipanen. Apalagi kebetulan untuk cuaca untuk hari-hari ini kelihatan cerah sekali teman-teman. Jadi ini untuk kesempatan para petani memanen tembakau itu menjadi sedikit leluasa ya dibandingkan dengan beberapa hari kemarin karena sempat turun hujan. Jadi kendala yang dialami oleh tembakau kasturi ini yaitu pada saat pemanenan yang dikhawatirkan yaitu turun hujan. Seperti biasanya ya, ini sebelum dimulai pemanenannya itu biasanya ya seperti ini ya, seperti yang di video awal tadi, kita harus mengisi bensin terlebih dahulu ya, agar kita nantinya apabila sedang memanen tembakau atau melangsungkan panen itu tidak lemes teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan kepengen ikut di desa seperti ini ya, makan-makan ini ya silahkan teman-teman, ini nggak dilarang, asalkan habis makan teman-teman juga terus ikut memanen tembakonya ya. Sego mambutuh ngono dan percaya enak tenan. Kalau terlihat di samping ini ada yang digelandang teman-teman, itu yang kemarin ya, untuk yang pas waktu panen itu ada hujan teman-teman ya, jadi ya terpaksa dibuatkan gelandangan seperti ini. Jadi ini tembakau yang akan dipetik untuk hari ini ya, ini jenis gagang putih teman-teman. Jadi untuk teman-teman sebenarnya ini untuk tembakonya belum terlalu tua ya, jadi memang keadaan cuaca kebetulan memang saat ini lagi cerah, maka segera mungkin ya untuk petani-petani ini mumpung ada kesempatan rentan waktu yang mungkin enak untuk menjemur tembakau, jadi dipercepat untuk proses pemanenannya. Sebenarnya juga ini mungkin sekitar 15 hari lagi teman-teman untuk tua maksimal ya. Meskipun sebenarnya sudah kelihatan kuning ya, namun jika melihat umur ini karena masih 3 bulan, sebenarnya untuk tembakau ini mendekati 4 bulan teman-teman untuk gagang putih ini ya untuk umur. Jadi untuk Anda yang mungkin menanam jenis tembakau ini memang sedikit agak panjang ya untuk umurnya. Namun jika Anda bisa mematangkan daunnya secara merata, tidak apa-apa teman-teman. Maksudnya untuk proses
daun ini agar menjadi kuning merata Anda bisa mengaturnya, maka tidak apa-apa juga. Namun ada yang bilang kalau belum tua maksimal tuh biasanya masih bobotnya kadang kurang teman-teman. Namun itu tergantung kondisi cuaca ya teman-teman, karena memang cuaca memang sudah tidak bisa diajak kompromi, kadang tiba-tiba turun hujan, maka proses pemanenan ini dilakukan secepat mungkin ya, asalkan untuk penjemurannya nanti tidak terganggu oleh hujan, karena Anda tahu sendiri bahwa tembakau kasturi itu memang salah satu kendala yang dihadapi apabila sedang menjemur daun tembakau ini, yaitu hujan atau terkena air hujan. Jadi diusahakan semaksimal mungkin tidak terkena air hujan. Makanya untuk petani ini sudah mempersiapkan biasanya untuk panen tembakau ini. Jadi persiapan plastik seperti gelandangan yang Anda lihat di samping itu ya, itu karena memang antisipasi agar tembakau ini sebenarnya tidak terkena air hujan sama sekali. Namun yang namanya cuaca memang kita tidak bisa memprediksi, hal itu bisa terjadi kapan saja teman-teman. Yang penting kita sudah bersiap-siap atau mengantisipasinya dengan menggunakan metode-metode pengeringan yang sudah dilakukan ya, seperti gelandangan atau juga menyediakan plastik, itu mengurangi sedikit resiko yang terjadi apabila ada turun hujan. Jadi terima kasih teman-teman ya untuk sementara update tentang tembakau kasturi yang ada di Jember ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.